Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdul Rahman. Dan masih tetap di channel Abdul Rahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis. Nah, sesuai janji saya di video sebelumnya, di season kali ini saya akan menyampaikan tentang tanda-tanda kesembuhan gitu teman-teman. Karena untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis selalu merasa rindu ya. Bagaimana nih tanda-tanda pemulihannya? Bagaimana nih tanda-tanda kesembuhannya? Selalu mengalami hal seperti itu teman-teman ya, karena itu dipicu dari karena memang kitanya sedang merasakan gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis ini selang begitu lama gitu teman-teman. Jadi ada temponya itu ya lumayan lama juga gitu teman-teman ya. Nah, makanya selalu mengalami hal-hal seperti itu. Bingung gitu ya. Kapan nih saya akan mulai membaik, kapan saya akan mulai sembuh, bagaimana sih tanda-tanda kesembuhan seperti itu. Nah, makanya di season kali ini saya akan share tentang hal seperti itu. Makanya bagi teman-teman yang sedang mengalami hal seperti itu, tonton videonya sampai habis, jangan skip ya teman-teman, biar kalian nanti paham, biar kalian nanti mengerti. Dan ketika paham dan mengerti, kalian tidak berandai-andai lagi, kalian tidak bingung lagi gitu teman-teman ya. Dan semoga saja itu bisa menjadi pemicu buat kalian untuk menjalankan metodenya sebagai sebagai cara untuk pemulihannya. Nah, itu teman-teman ya. Nah, kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung, kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya. Karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis semuanya sudah saya share ya. Dari mulai cerita saya yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, kemudian merasakan 1001 macam sensasi, itu sudah saya share gitu teman-teman. Dan kemudian bagaimana cara menangani setiap sensasi yang hadir, karena untuk sensasi dari gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis itu sangat banyak sekali, kemudian beraneka ragam teman-teman ya. Dari ujung rambut sampai ujung kaki itu hadir ya. Nah, itu teman-teman, jadi saling bergantian ya. Nah, itu ciri khas dari gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis. Dan kejadian-kejadian itu bagaimana cara menanganinya itu sudah saya share. Nah, makanya tengok juga biar lebih jelas dan biar lebih detail. Nah, itu teman-teman ya. Nah, kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung juga, kalau seandainya kalian belum subscribe channelnya, tolong di subscribe dulu. Karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali teman-teman ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan yang warna merah, tulisan subscribe. Biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis ini terhadap kalian. Kemudian jangan lupa juga tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya rabbal alamin. Ya, minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis. Nah, itu teman-teman ya. Nah, kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, saya yakin 100% bahwa kita itu selalu merasakan kerinduan ya. Rindu ingin kembali lagi kayak dulu gitu teman-teman ya. Rindu dengan kesehatan, rindu dengan kesembuhan. Karena ketika sekarang sedang mengalami gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis yang begitu tidak nyamannya, durasinya agak lama gitu teman-teman. Jadi hal yang satu wajar sih ya menurut saya kalau misalnya kitanya rindu untuk sembuh lagi. Nah, itu teman-teman, tetapi patut kalian ketahui dan patut kalian yakini bahwa gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis semuanya bakalan membaik teman-teman, bakalan sembuh teman-teman ya. Nah, itu janji saya berani berjanji sama teman-teman bahwa kalian itu bakalan membaik teman-teman ya, bakalan sembuh. Karena apa? Karena saya sudah tahu persis bahwa gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis itu tidak berbahaya sama sekali teman-teman ya. Kalau misalnya kalian yang sekarang selalu berpikir tentang wah ini Pak takut beginilah, wah Pak ini takut begitulah, tidak teman-teman. Itu kalau misalnya kalian takut ini itu karena kalian setiap harinya selalu berpikir tentang hal-hal negatif teman-teman ya. Jangan-jangan ini pertanda kematian, jangan-jangan ini membuat kita nanti punya penyakit begini dan bla 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 sebagainya yang membuat kita takut teman-teman ya. Nah, makanya ketika sekarang sedang tidak nyaman
tolong jangan berpikir tentang hal-hal negatif teman-teman, karena ketika kalian berpikir tentang hal-hal yang negatif itu membuat kalian tidak nyaman, kemudian di situ lahir ketakutan. Dan ketika lahir ketakutan itu sensasi yang lain-lain hadir lagi. Nah itu teman-teman, nah makanya mulai dari sekarang belajar masa bodoh, karena kita sudah tahu bahwa gangguan asam lambung dan anxietas psikosomatis ini tidak berbahaya sama sekali, hanya mengganggu saja teman-teman ya. Mengganggu terhadap apa? Terhadap kualitas hidup kita menjadi kurang produktif. Nah itu teman-teman ya. Jadi gangguan asam lambung dan anxietas psikosomatis ini hanya mengganggu saja, dan kemudian rasanya berbeda dengan gangguan yang lain teman-teman ya. Yang kalian rasakan sekarang tidak nyaman, tidak nyamannya itu sungguh dahsyat misalkan ya. Kemudian ada ketakutan juga, kemudian ada was-was juga, kemudian ada gelisah juga. Hidup kalian setiap hari tidak nyaman. Kalian harus bisa menerima, nah ini rasanya gangguan asam lambung dan anxietas psikosomatis berbeda dengan gangguan yang lain teman-teman ya. Ini cuma rasanya saja teman-teman ya, tetapi untuk hal-hal yang berbahaya tidak sama sekali. Nah itu teman-teman, nah makanya teman-teman patut mengetahui hal seperti itu. Makanya saya selalu bilang, saya berani berjanji teman-teman kalian bakalan membaik, karena memang bakalan membaik ya. Untuk gangguan asam lambung dan anxietas psikosomatis ini tidak berbahaya dan bisa ditangani tanpa obat, tanpa herbal teman-teman. Dan alangkah baiknya memang seperti itu teman-teman ya. Ingat, kita mempunyai dua gangguan teman-teman. Yang pertama gangguan pencernaan, yang keduanya gangguan psikis teman-teman. Jadi ketika sensasi hadir, ketika kalian ingin menangani segala sensasi yang hadir, kalian juga harus bisa memperhatikan tentang pencernaan teman-teman ya. Jaga asupannya dari mulai obat-obatan atau misalkan herbal-herbalan yang gak jelas teman-teman ya. Obat-obat kimia hindari saja dulu. Lebih baik kalian kembalikan lagi pencernaan kalian itu seperti bayi lagi. Nah itu teman-teman, jadi mengurus pencernaan kalian itu dikembalikan lagi seperti bayi, kembalikan lagi seperti semula, biar cepat pulih gitu teman-teman ya. Tetapi Pak, bagaimana dengan kalau misalkan pencernaan kita sedang terganggu, bagaimana pemulihannya, bagaimana pengobatannya kalau misalkan tanpa obat gitu teman-teman ya. Patut kalian ketahui teman-teman ya, sel tubuh kita sendiri itu ada sel yang namanya itu sel kebaikan teman-teman. Jadi ketika apapun yang terganggu itu bisa diperbaiki dengan sel tubuh kita sendiri teman-teman. Contoh gini lah, kalau misal kalian tergores, ini yang contoh tergores itu saya selalu sering sampaikan ya. Kalau seandainya kalian tergores tanpa diapa-apain, tanpa kita kasih betadin, kan tanpa kita kasih plester atau dan sebagainya, itu bisa mengering dengan sendirinya, bisa memperbaiki dengan sendirinya teman-teman ya. Nah itu kalian harus yakin bahwa untuk dimanapun kita mempunyai gangguan atau misalkan luka sekalipun gitu teman-teman ya, sel tubuh kita itu memperbaiki dengan sendirinya. Nah itu teman-teman ya, tugas kita hanya membantu saja mempercepat perbaikannya teman-teman. Dengan cara apa? Menjaga lukanya atau misalkan yang terganggunya supaya tidak terkena gangguan yang lainnya. Contoh misalkan ada luka di bagian tangan tergores misalkan teman-teman ya, kita itu hanya wajib menjaganya teman-teman, menjaga perbaikannya, jangan sampai nanti tergores lagi gitu teman-teman ya, terkena apa gitu ya teman-teman ya. Nah itu tugas kita teman-teman, dan untuk perbaikannya itu serahkan saja sama sel tubuh kita teman-teman ya, karena sel tubuh kita itu bisa memperbaiki apa yang rusak dan itu sudah otomatis teman-teman ya. Nah itu, nah makanya jangan terlalu diperhatikan gitu teman-teman. Yang penting kalian itu harus menjaga perbaikannya bagaimana supaya tidak terganggu dengan yang lainnya, biar perbaikannya itu cepat sempurna gitu teman-teman. Itu untuk medisnya ya. Nah kemudian untuk mentalnya kalian cukup sederhana saja sih ya. Yang pertama, kalian harus bisa menerima bahwa mental kalian sedang terganggu. Kalian serba takut, serba was-was, serba gelisah, selalu berpikir ini itu, wajar saja, itu namanya mental teman-teman. Mental kalian sedang terganggu. Orang yang mentalnya tempe selalu banyak berpikir teman-teman ya, ingin makan ini, berpikirnya banyak, waduh ini takut nanti menyebabkan bla 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 dan sebagainya. Ketika gerak jalan, waduh nanti ketika gerak jalan di sana takut begini. Nah itu kalian mentalnya sekarang sedang mental tempe, kalian harus bisa menerima teman-teman ya. Nah itu, nah dulu juga saya seperti itulah, sama dengan kalian. Ketika mau melakukan hal ini itu mental saya itu menjadi mental tempe, tidak menjadi pemberani lagi.
Mau apa-apa serba dipikirkan mendalam gitu teman-teman, dan biasanya berpikirnya itu ke hal-hal negatif, dan akhirnya di situ justru memperhambat pemulihan yang harusnya saya jalan-jalan biar pemulihannya cepat, akhirnya tidak saya lakukan, dan akhirnya pemulihannya itu agak lama juga gitu teman-teman ya. Nah makanya bagi teman-teman yang sekarang sudah mulai memahami, kalian jangan terlalu merangkul rasa malas ya, karena rasa malas itu ya cukup mengganggu juga, kemudian memperhambat pemulihan. Ketika kalian sudah memahami ada rasa malas, usir rasa malas kalian, tekad kalian harus kuat. Ini butuh jalan-jalan, ini butuh metode, ini butuh pergerakan, lakukan saja teman-teman ya. Dengan catatan melakukan hal apapun hati kita harus senang, teman-teman, pikiran kita harus senang. Jadi apapun yang membuat kalian senang, lakukan saja teman-teman. Simpel sebetulnya untuk gangguan asam lambung dan anxietas psikosomatis ini. Nah itu teman-teman ya. Nah kemudian pertanyaannya dirubah sekarang ya. Pak, ketika nanti sudah melakukan metodenya, kemudian sudah melakukan aktivitas yang menyenangkan, kita tahu sembuhnya dari mana gitu ya. Nah makanya di sini saya ceritakan di sini itu tanda-tanda pemulihan untuk gangguan asam lambung dan anxietas psikosomatis. Tetapi perlu saya tekankan juga di sini bahwa untuk pemulihan gangguan asam lambung dan anxietas psikosomatis setiap orangnya itu berbeda-beda, teman-teman. Kenapa bisa berbeda-beda? Karena tekadnya itu berbeda-beda, mentalnya itu berbeda-beda teman-teman. Yang mungkin sekarang itu mentalnya sedang mental tempe, atau mungkin yang lain itu mentalnya nggak terlalu terganggu misalkan teman-teman ya. Nah itu jadi saya katakan di sini, saya tekankan lagi, untuk pemulihan gangguan asam lambung dan anxietas psikosomatis setiap orangnya berbeda-beda, tergantung daripada tekadnya, tergantung daripada niatnya untuk cepat-cepat melakukan metode dari gangguan asam lambung dan anxietas psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah jadi di season kali ini makanya saya ceritakan tentang tanda-tanda pemulihannya itu ya, karena memang lahir dari kebingungan teman-teman ya, jujur saya juga dulu seperti itu. Nah tanda-tanda pemulihan gangguan asam lambung dan anxietas psikosomatis, yang pertama itu kita itu sudah merasa cuek ya, sudah merasa cuek, kemudian ada rasa nyaman gitu, walaupun misalkan sensasinya itu nyolek-nyolek setiap harinya. Nah itu teman-teman, tetapi ada rasa nyaman, walaupun misalkan rasa nyamannya itu hanya sekedar mungkin 2 jam atau 1 jam misalnya teman-teman, itu justru awal-awal pemulihan teman-teman ya, awal-awal perbaikan kalian teman-teman ya. Itu yang saya rasakan dulu. Nah kemudian ketika ada rasa nyaman seperti itu kemudian berkelanjutan gitu teman-teman ya, setiap harinya itu rasa nyaman hadir, kita ngobrol nyaman lagi, makan kita nyaman lagi. Di situ mulai nanti ada perbaikan teman-teman ya, walaupun misalkan ada nyolek-nyolek cuma sedikit ya sensasi itu. Dari mulai kelayangan hadir ada teman-teman, itu biasanya di awal-awal 90% teman-teman ya. Kelayangan hadir, walaupun durasinya cuma beberapa detik ya, cuman nggak nyampe 1 menit juga sih teman-teman ya. Nah itu biasanya di awal-awal 90-95% teman-teman ya. Dan itu kalian nggak usah cemaskan teman-teman, itu memang tahapan perbaikannya memang seperti itu. Untuk kelayangan itu agak alot juga sih sebetulnya ya, agak alot, agak lama juga gitu teman-teman ya. Kadang dulu saya saat mengalami gangguan asam lambung dan anxietas psikosomatis, ketika sudah mulai nyaman ya saya bisa jalan-jalan kemana-mana, saya bisa ngobrol dengan siapapun, kemudian saya sudah bisa beraktivitas yang berat lagi gitu teman-teman ya. Tetapi untuk kelayangan itu hadir ya, walaupun cuma nyolek-nyolek, walaupun cuma beberapa detik ya, nggak nyampe 1 menit, itu juga membuat saya bingung dulu. Aduh gini ya, kelayangan hadir lagi. Tetapi di situ karena memang ngerasa cuek, saya sudah hadir, kemudian saya juga sudah belajar masa bodoh, saya biarkan saja teman-teman, dan ternyata sampai detik ini saya masih hidup. Nah itu teman-teman, karena untuk gangguan asam lambung dan anxietas psikosomatis tidak berbahaya itu menjadi patokan buat kalian ya. Saya juga dulu seperti itu ya. Jadi ketika mengalami kelayangan walaupun nyolek-nyolek itu seperti bahaya gitu teman-teman, padahal tidak teman-teman ya. Apalagi kalau misalkan kita lagi jalan kemudian kelayangan hadir itu yang selalu saya pikirkan itu kelayangannya itu takut berlebih ya. Kelayangannya itu takut berlebih, kemudian bisa menyebabkan saya pingsan, atau nanti kemudian selanjutnya bisa membuat saya mati. Nah itu yang selalu saya pikirkan ketika mendapatkan kelayangan teman-teman ya. Nah tetapi itu sampai detik ini alhamdulillah saya masih dikaruniai sama Allah bahwa ya masih hidup gitu teman-teman. Dan ternyata untuk kelayangan itu tidak berbahaya teman-teman, itu hanya efek
dari terlalu banyak pikiran teman-teman ya. Wajar sebetulnya ya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, kejadian-kejadian seperti itu wajar gitu teman-teman ya. Yang penting kita sudah tahu, dan yang penting kita harus bisa mengucapkan syukur bahwa kelayangan itu tidak menyebabkan kalian pingsan teman-teman ya. Selama kalian sudah makan, sudah minum, itu kelayangan hanya sensasi saja, hanya perasaan saja teman-teman ya. Dan untuk kelayangan itu banyak sekali ragamnya teman-teman. Ada kelayangan, kemudian ada seperti kayak gempa gitu teman-teman. Jadi ketika duduk nyantai begini itu kayak macam ada gempa ya, tidak ada gempa. Dan itu saya mempunyai kejadian lucu ya, ketika sering mengalami seperti mengalami gempa gitu teman-teman. Banyak kejadian lucu seperti itu. Jadi kita seperti mengalami gempa, akhirnya lari keluar, padahal keluarga di rumah biasa-biasa saja. Dan kemudian ketika waktu ada gempa beneran, saya cuman biasa-biasa saja main HP, kemudian keluarga pada lari, saya cuman diam, dan akhirnya diingatkan sama keluarga, ayo keluar ini gempa gitu. Itu kejadian-kejadian lucu saat terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, ketika sering menghadapi sensasi, sering merasakan gempa gitu teman-teman, padahal itu dari keseimbangan tubuh kita yang terganggu. Nah itu teman-teman ya. Nah jadi ciri-ciri untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, tanda-tanda pemulihan kalian itu kalian sudah mulai merasa nyaman gitu teman-teman. Kemudian sudah ada rasa cuek, dan kemudian sudah lupa dengan yang namanya gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, lupa dengan segalanya. Nah itu teman-teman. Tetapi Pak, kalau begitu Pak Abdul Rahman belum sembuh ya, karena sekarang masih ingat tentang gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Ketika kalian sudah sembuh total, itu kalian lupa dengan gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis rasanya seperti apa teman-teman. Tetapi kalau misalkan kalian nanti terus berkelanjutan teman-teman ya, dan akhirnya ketika kalian mengingat tentang gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, itu kalian menjadi biasa-biasa saja teman-teman. Kayak macam sekarang, dulu saya saat terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, ketika di awal-awal terkena gangguan asam, ketika pertama kali di awal-awal pemulihan teman-teman, atau kesembuhan total gitu teman-teman ya, walaupun sudah sembuh total, tetapi ketika mengingat tentang penyakit itu sensasinya hadir. Jadi yang namanya psikosomatisnya itu masih menempel teman-teman ya. Nah makanya waktu di awal-awal saya bikin video itu, waktu pertama kali cerita pengalaman pertama saat terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, itu saya jarang share video, karena ketika saya menceritakan hal seperti ini itu kadang ketika sesudahnya suka mengingat lagi tentang rasa ya, selalu mengingat lagi tentang rasa, dan ketika mengingat tentang rasa ya akhirnya selalu datang lagi nyolek-nyolek gitu teman-teman ya. Nah makanya di video di awal itu saya jarang share video, karena psikosomatisnya itu masih menempel teman-teman ya. Apa yang selalu kita pikirkan itu tubuh kita merespon dengan sendirinya. Nah itu teman-teman, makanya di awal-awal video yang pertama itu saya jarang share video ya, karena memang selalu merasakan seperti itu. Nah itu teman-teman ya. Nah jadi yang pertama itu kalian sudah mulai merasa nyaman, melakukan makan kita nyaman, kemudian melakukan konsumsi makanan juga, itu rasa cueknya sudah mulai hadir ya. Wah ini makan pantangan ini nih pasti sensasi hadir. Tetapi karena memang kalian terdorong dengan rasa cuek yang sangat besar teman-teman ya, artinya kalian hajar aja. Kemudian ketika ada sensasi, kalian mulai menyadari, tidak cemas. Nah itu justru tanda-tanda pemulihan kalian teman-teman ya. Nah makanya biar kalian itu cepat pemulihannya, kalian belajarlah masa bodoh dari mulai sekarang teman-teman ya. Yang penting kalian melakukan aktivitas yang menyenangkan. Nah itu teman-teman. Kemudian menjaga juga 3P-nya. Itu tentang tanda-tanda. Jadi yang pertama itu kalian merasa nyaman. Kemudian yang keduanya cuek kalian sudah mulai hadir teman-teman ya. Yang ketiganya kalian sudah belajar masa bodoh. Jadi ketika ada permasalahan, apapun itu permasalahannya, baik permasalahan tentang sensasi, baik permasalahan tentang penyakit, baik permasalahan tentang rumah tangga, atau permasalahan pekerjaan, kalian sudah belajar masa bodoh teman-teman ya. Bekerja sih bekerja, cuman tidak terlalu memikirkan tentang hasilnya. Yang penting bekerja, kemudian melakukan kegiatan, itu saja sih sebetulnya ya. Nah itu teman-teman, jadi yang namanya belajar masa bodoh itu semuanya terpengaruh gitu teman-teman. Jadi kegiatan setiap hari itu ya bahagia teman-teman ya, bahagia, senang, kemudian tidak terlalu banyak pikiran. Ada sensasi sedikit kita anggap wajar, karena memang wajar ya,
Untuk gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis itu kegiatan kalian setiap harinya itu kegiatan wajar, teman-teman ya. Kayak macam sakit kaki misalkan karena memang sering jalan-jalan, itu bagi yang belum membaik psikisnya, bagi belum yang bisa menjaga psikisnya, kita selalu memikirkan tentang hal-hal yang berbahaya, teman-teman ya. Dulu juga sama ketika saya mengalami sakit betis karena memang sering jalan-jalan, itu ketika mengalami sakit saya selalu berpikir tentang waduh jangan-jangan ini mendekati kelumpuhan gitu teman-teman, waduh ini jangan-jangan ada pengeroposan dini, selalu berpikir seperti itu teman-teman. Dan ketika sekarang apakah saya selalu mengalami sakit kaki? Sering teman-teman. Karena apa? Karena saya selalu berpikir wajar, oh ini karena tadi jalan-jalan ke gunung misalnya, oh tadi karena mancing ke sawah karena ada tanjakan yang harus saya lewati, dan itu merupakan wajar teman-teman. Jadi tidak berpikir tentang hal-hal yang berbahaya, jadi berpikirnya itu secara logik, berpikirnya secara wajar teman-teman. Dan ketika kita berpikir wajar, ketika kita berpikir dengan memakai logika, justru itu akan mengurangi ketakutan tersendiri teman-teman, bahkan menghilangkan ya, menghilangkan rasa takut, menghilangkan rasa cemas teman-teman, karena kita sudah mulai berpikir dengan wajar. Nah itu teman-teman, jadi memang untuk tanda-tanda pemulihan gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis, kalian selalu merasa nyaman, kemudian selalu belajar masa bodoh dengan segala yang terjadi teman-teman. Kemudian cueknya sudah mulai besar teman-teman, kemudian kalian itu selalu melakukan aktivitas yang menyenangkan. Jadi untuk hal-hal yang membuat kalian ruwet, mumet itu sudah mulai mencoba menghindari teman-teman. Karena apa? Karena ketika saat paham tentang gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis, kalian pasti akan berpikir sederhana teman-teman ya. Ketika ada permasalahan, kalian tidak pikirkan ini kalau dipikirkan menjadi penyakit, saya ogah menghadapi seperti itu. Itu pasti akan berpikir seperti itu teman-teman ya. Berbeda ketika dulu sebelum terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis, ada permasalahan sedikit juga selalu dipikirkan besar teman-teman ya. Nah, tetapi setelah mengalami gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis, kemudian setelah paham, setelah sembuh total, kalian akan belajar masa bodoh. Dan itu juga nempel sama saya sampai detik ini teman-teman ya. Jadi ketika ada masalah-masalah yang membuat saya rumet itu, saya nggak mencoba terjun ke situ teman-teman ya, karena saya sudah mulai berpikir wajar ya, ngapain memikirkan seperti itu, nanti asam lambung gue gitu ya bisa kambuh lagi. Nah itu teman-teman, jadi mulai sekarang itu saya udah mulai belajar masa bodoh, jadi mencoba berpikir sederhana, mencoba hidup dengan sederhana, tidak terlalu terjerumus ke pemikiran-pemikiran yang sangat besar teman-teman ya. Jadi ya itulah saya sekarang ya. Jadi kalian juga nanti seperti itu ya. Dan rata-rata untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis kemudian sudah sembuh total itu ya hampir begitu ya. Jadi berpikirnya itu sederhana saja. Jadi untuk kehidupannya itu sederhana saja. Jadi tidak terlalu memikirkan tentang hal-hal yang besar teman-teman ya. Ada orang berantem, saya tidak ikut campur teman-teman. Tapi dulu karena memang saya itu orangnya itu temperamen teman-teman ya, mudah marah dulu ya. Ketika kalian datang ke tempat saya, pasti kalian juga dapat cerita dari orang-orang terdekat saya. Dulu itu saya memang temperamen ya, orangnya mudah marah. Orangnya kalau orang Sunda bilang itu saya orangnya galak ya. Nah itu teman-teman ya. Nah itu kejadian sebelum terkena gangguan asam ya. Nah tetapi setelah sekarang saat sembuh dari gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis, justru saya itu lebih ramah, kemudian jarang serius ya. Kalau ngobrol itu sering main-main, sering bercanda gitu teman-teman. Jadi lebih menyenangkan ya, lebih menyenangkan. Nah itu teman-teman ya, kata orang lain sih ya. Nah itu teman-teman ya. Tetapi bagi saya sendiri ya, saya biasa-biasa saja teman-teman ya. Sama lah kayak dulu gitu teman-teman. Tetapi karena memang sekarang sudah mulai paham dengan pemikiran-pemikiran seperti itu ya, saya mencoba untuk menjauhi ya pemikiran-pemikiran terlalu besar. Yang penting kita itu bahagia, kita senang, itu saja sih sebetulnya. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman video dari saya. Semoga saja videonya itu menjadi wasilah buat kalian. Semoga saja videonya itu menjadi pencerahan buat kalian. Semoga saja videonya itu menjadi ya minimal menjadi teman kalian lah saat sekarang merasakan tidak nyaman dari gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis. Sebelum saya akhiri videonya seperti biasa, saya doakan teman-teman itu cepat membaik lagi, cepat kembali lagi keadaan yang dulu, baik kesehatannya, semangatnya, moodnya, bahagianya, dan semuanya tentang yang dulu itu semoga saja cepat kembali lagi. Karena memang saya yakin 100% bahwa keadaan yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman. Kemudian doakan saya juga agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih bisa tetap menemani kalian. Nah itu teman-teman. Saya hentikan teman-teman videonya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.